Kalau Albert sendiri gimana kira-kira statement tadi Le? Kalau kita le nengok Pak Presiden ini sur lah le. Iya. Ya, sur kali nih. Karena seumur aku sampai sekarang nih, umur aku kan udah 33 tahun ya. Belum pernah ada kayak gini, ku dengar. Kalau keliling luar negeri saya sampai merasa banyak negara selalu berharap dari Indonesia. Saya sampai ngeri sendiri, selalu berharap. Bisakah kita ini sudah jadi apa begitu? Minta kami mohon ini. Terutama mereka sangat membutuhkan kelapa sawit kita. Ternyata kelapa sawit jadi bahan strategis rupanya. Banyak negara itu takut tidak dapat kelapa sawit. Bayangkan. Jadi jagalah ya para bupati, gubernur, para pejabat tentara, polisi, jagalah kebun-kebun kelapa sawit kita di mana-mana. Itu aset negara. Dan saya kira ke depan kita juga harus tambah tanam kelapa sawit. Gak usah takut apa itu katanya apa membahayakan apa itu deforestation ya kan, namanya kelapa sawit ya pohon Kalau kira-kira pertentangan dengan api lain ya kan, statement ini kelapa sawit pas gitu kan. itu pohon ada daunnya kan ya, oksigen keluarkan. Kok dia menyerap karbon dioksida dari mana kok kita dituduh ya kan, yang boten-boten aja itu orang-orang. Jadi kita baik-baik aja, kita tidak, bahkan mereka bingung waktu mereka mau apa tuh ngomong-ngomong mau batasi, kita nggak boleh apa Eropa kan mau batasi, sekarang bingung sendiri. Saya bilang, oh terima kasih kita nggak jual ke Anda, terima kasih. Mereka panik sendiri di situ sekarang. Tuh, nanti semua industri coklat mereka kacau itu kan. Bikin coklat itu kan dari kelapa sawit gitu. Sebagian dari itu. Deterjen, apa itu, kosmetik. Bingung sendiri mereka, nggak apa-apa. Saya kira itu dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi teman-teman kan, ini kan kita sudah dengarkan statementnya Bapak Presiden Pak Prabowo mengenai sawit nih. Kira-kira kita yang bekerja di sawit, kira-kira untuk Laye Ganda lah dulu ya. Kira-kira gimana menurut Laye statement Pak Prabowo tadi? Kira-kira untuk kemajuan sawit kita. Kita kan ini di MSC lah kan, harusnya kita juga kira-kira bisa lah ngasihkan gambaran, wah statement ini gimana sih sebetulnya gitu. Iya. Presiden ya kan, Iya. Presiden Republik Indonesia kan udah berbicara sesuatu, berarti kan hal yang penting ya kan. Ada yang penting, setuju dulu kita di situ kan. Boleh Dia- nggak setuju sih kalau nggak setuju. Enggak, artinya gini, setuju tidak setuju itu kan mungkin subtitlenya lagi kan. Iya. Cuman sesuatu yang dibicarakan itu kan berarti kan hal yang serius. Sekelas Serius, presiden berbicara sesuatu berarti kan hal yang serius kan, hal yang mungkin datanya itu kan udah penuh ya kan, makanya berani dibuat suatu statement yang seperti itu. Dan kan memang kita tahu kan Indonesia 58% kan penyumbang terbesar di dunia. Artinya kan memang ada sesuatu yang lebih kan, letak kita katulistiwa segala macam kan, dan sawit udah berapa generasi, sudah menghidupi beberapa generasi kan, berarti kan memang nyata itu ya, bukan suatu gosip gitu kan. Cuman kan ya polemik tadi naik turun kan, memang dulu harga CPO 8.000, ini sekarang udah ada sempat 15.000 kan, itu kan naik turun kan, berarti kan ada sesuatu yang mempengaruhi lah kan. Kalau kita bahas mungkin terlalu panjang kan. Jadi sesuatu apa yang dibicarakan berarti kan sudah serius dan penting itu kan. Karena bayangkan aja, mungkin nanti relevan dengan kebun juga kan. Kalau dari pabrik, misalkan pabrik, kebetulan saya kan orang pabrik. Iya. Misalkan pabrik kapasitas 45 ton per jam misalkan. Itu kan kira-kira bisa menghidupi rakyat Indonesia sekitar 100 orang. Ya kan?
100 orang itu kan pekerjanya, belum istrinya, belum anaknya kan. Dan kebetulan kan kalau di pabrik sawit itu ya kebanyakan, mungkin nggak semua, tapi kebanyakan kan rumah sudah tidak bayar, kan listrik, air sudah tidak bayar. Meskipun mungkin ada sekarang ini yang dibatasi, misalkan satu hari itu jatah air 1 meter kubik, misalkan eh, rumah pakai 4 ampere, misalkan rumah per rumah. Cuman kan itu sudah menjadi penghematan bagi pengeluaran rumah tangga kan gitu. Apalagi kayak kebun, misalkan nanti bisa dijelaskan sama orang kebun kan, dijelaskan sama orang kebun, misalkan 1 hektar bisa memperkerjakan rakyat Indonesia berapa orang. Artinya kan itu statement tadi kan kalau di breakdown bisa sampai ke sana kan. Itulah pentingnya kelapa sawit. Jadi memang benar lah yang disampaikan oleh Bapak Presiden tadi kan, suatu anugerah yang memang harus kita syukuri. Ya memang fakta kan, misalkan 1 hektar kira-kira nanti teman dari kebun ya kan bisa menjelaskan berapa orang tuh yang pemanennya, berapa orang mandornya, asistennya kan banyak lagi, bukan hanya manen kan, ada perawatan, ada ini, ada itu, gitulah kira-kira. Kalau saya sih melihat statement Pak Prabowo tadi bahwa ya jangan takut sawit kita gitu, jangan takut nggak laku katanya gitu kan, bahwa ya kita bersyukurlah bahwa pemerintah cukup mendukung nih program sawit di Indonesia gitu kan, apalagi punya target ya sampai katanya ya biar orang yang butuh yang datang kepada kita dengan statement seperti itu. Kalau Lai Albert sendiri gimana kira-kira statement tadi Lai? Kalau kita le nengok Pak Presiden ini sur lah le. Iya. Ya, sur kali nih. Karena seumur aku sampai sekarang nih, umur aku kan udah 33 tahun ya. Belum pernah ada kayak gini, ku dengar. Gitu. Tapi kalau udah Pak Presiden bilang gini kan berarti sur. Kebetulan kita kerja di sawit juga ya kan? Iya betul. Nah, itu dia. Nah, jadi udah disampaikan gini artinya udah nggak main-main lagi sawit di Indonesia Sampai ini. disampaikan TNI, Iya, udah disuruh TNI le. Bayangkan itu le. TNI, Bupati, udah semua jajaran. gubernur, jaga aset kita Iya, bahwa ini sawit ini jadi aset aja. Jadi saya sendiri sebagai orang kebun memang Bang kan, memang di perkebunan kelapa sawit ini sangat membuka peluang lowongan pekerjaan yang cukup banyak. Yang tadi saya bilang dari segi level pemanen kan gitu kan, orang perawatan. Jadi memang perkebunan kelapa sawit ini sangat betul-betul membantu kita semua lah sebagai orang-orang yang membutuhkan pekerjaan. Pekerjaan ya. Betul. Bahwa memang kalau di sawit itu membutuhkan banyak pekerjaan ya. Banyak betul Bang. Apalagi kalau kita di kebun lah kan, Iya. untuk di lapangan sendiri. Tapi kalau Lai Ganda tadi bilang Dari segi PKS. satu PKS 45 ton, kapasitas 45 ton bisa kilogram. menghidupi 100 orang pekerja ya. Ya, kira-kira. Nah, kalau kita biasanya kapasitasnya 0,10 kan. 0,10 kan. Iya. Jadi 10 hektar 10 hektar. kelapa sawit satu tenaga gitu. Jadi kalau kita punya 5.000 hektar nggak kemana, tenaga kerja yang diserap itu 500 orang ya kan. orang. Gitu. Bayangkan tuh 500 orang ya kan. Sedikit itu bukan main-main tuh. Nah, Jadi memang statementnya Pak Prabowo ini cukup bagus lah. Cukup bagus lah untuk mensupport atau memotivasi kita di sektor perkebunan kelapa sawit ini Bang, kan gitu. Mungkin waktu kalau kita boleh ingat waktu zaman COVID lah waktu itu ya. Iya. Yang tetap eksis kan Kelapa sawit. kelapa sawit ya, gitu. Jadi orang di mana-mana sudah lockdown nggak kerja, tapi untuk perkebunan sendiri kan masih Masih tetap beraktivitas tapi ada apa ya namanya itu apa Bang? pembatasan apalah kan. Tidak tetap kerja di kebun Jaga tapi nggak jarak, jaga jarak pakai tapi tetap masker, ya. tetap ada ininya. Tapi tetap bekerja gitu. Tetap bekerja. Dibandingkan dengan sektor lain. sektor lain kan Betul. ada Di banyak yang rumah tutup kan, gitu ya. kan. Ya itulah kalau statement tadi mengenai tentang Pak Prabowo ya yang menyampaikan bahwa sawit Indonesia itu adalah lahan strategis Indonesia sendiri gitu. anugerah. Anugerah terbesar. Ya jadi ini nih Pak ada like kita ketua. Jadi kalau kita ini kan di MSI nih di Millennial Sawit Indonesia. Kira-kira gimana dengan statement ini sebagai MSI ya, bukan sebagai personal ya. Mungkin kalau tadi kan personal nih, Leganda menjawab sebagai orang yang bekerja di mil, kemudian Trian menjawab orang yang bekerja di kebun. Kira-kira kalau kita di MSI bagaimana nih? Boleh kasih statement masing-masing lah. Oh iya. Nah, Jadi apakah Le, mendukung? kalau udah dibilang presiden,
dia kan orang nomor satu ini. Ya kan? Kebetulan kita kerja di situ juga, komunitas kita di bidang sawit. Ya ini pasti kita dukung gitu. Dan artinya Indonesia mungkin bakalan jadi nomor satu nanti kalau udah seperti ini. Amin, 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 Le. Gitu. Itu sih dari aku, Le. Kalau naik Anda gimana? Kita di Messi nih. Untuk statement ini, Le. Kira-kira apa yang mau kita sampaikan dari MSI itu sendiri? Ya, Sebagai dewan pengawas lah. ya, kalau di MSI kan sebagai perkumpulan kan, perkumpulan orang-orang sawit ya, beberapa kita berkecimpung lah dengan sawit. Jadi kita pasti mendukungnya itu ya dengan beberapa hal yang memang langsung bersinggungan dengan kita kan, yang kita bekerja di sawit ya kita mendukungnya itu mungkin dengan visi misi yang dimiliki oleh MSI kan. Jadi dengan konsep kita milenial itu ya memang kita harapkan generasi selanjutnya lah kan. Iya, Generasi betul. selanjutnya itu dengan kita di MSI kan sangat membuka peluang kan, sangat membuka peluang itu untuk adik-adik, karena stepnya sekarang ini kan ada beberapa, ada yang mungkin semester 1 di perkuliahan ini kita ceritakan, Iya, iya. ada di semester 3, ada di semester 5 ya kan, ada di semester 8, ada yang awal, tengah, sama akhir kan. Nah, baik itu ada yang di kuliahnya umum, ada yang mengerucut ke sawit. Nah, jadi kalau di MSI pesan-pesan kita, kalaupun di kuliahnya umum, misalkan gini, di salah satu kampus ya, nah karena kita ini kan lembaga yang independen ya, kita bisa berbicara merek lah, kita nggak apa-apa ya. Misalkan eh, alumni misalkan dari fakultas yang umum seperti Universitas Sumatera Utara, dia kan tidak berbicara masalah spesifikasi, ya kan? Ada beberapa, tapi itu di pertanian, ya kan? Misalkan kayak hukum, misalkan. Hukum ini kan bisa aja kayak sektor manapun kan, semua ada lembaga hukum ya kan. Nah, apalagi misalkan seperti ekonomi misalkan. Ekonomi ini kan ya kemanapun ada ekonom kan. Nah, lain cerita seperti kampus, mungkin seperti kampus yang menjurus kepada perkebunan kelapa sawit. Jadi kalau misal pesan-pesan kita pilah-pilah dulu kepada adik-adik mungkin, atau mungkin yang baru lulus, atau mungkin yang akan lulus, atau mungkin di pertengahan, jangan ragu gitu kalau misalkan mau melangkah ke kelapa sawit, karena kelapa sawit itu yang dikelola adalah tumbuhan yang nantinya akan selalu beregenerasi kan. Ada Apalagi pemerintah sangat mendukung nih. apalagi pemerintah sangat mendukung, sektornya sangat luas kan gitu. Perluasan di area-area Indonesia ya pasti akan dipikirkan oleh eh, pemerintah kan, wilayah ini dikembangkan, wilayah ini dikembangkan. Nah, jadi bagi adik-adik yang mau lulus misalkan di kampus yang umum atau mungkin kampus yang spesifikasi perkebunan, ini kan semangatnya berbeda nih. Di kampus umum dia banyak sektor yang harus dia tembak, mungkin ada di leasing, di kontraktor, bahkan pengen jadi PNS kan. Jadi kalau misalkan dia tergerak atau sedikit berpikir pengen masuk kebun, ya jangan ragu. Nah, MSI kan sebagai wadah untuk berkonsultasi, MSI bisa sebagai wadah untuk berbagi ilmu kan, berbagi informasi. Nah, apalagi adik-adik yang khusus di bidang perkebunan. Nah, kita beberapa kali ada kontak berhubungan dengan adik-adik di sana. Nah, itu bentuk kita menjaga regenerasi kelapa sawit. Karena kalau kita berbicara ya sama senior-senior kita, mungkin dulu saya pernah punya GM waktu di salah satu perkebunan ya di daerah Papua. Beliau itu baru saja meninggal kemarin, almarhum Pak Hairul. Beliau ini salah satu orang lama di kelapa sawit. Belum lama ya, belum lama beliau meninggal. Nah, beliau ini bercerita sebelum adanya perkebunan yang sekarang, beliau ini dulu di Sadang Mas. Di Sadang Mas. Sadang Mas itu salah satu perusahaan pertama di kelapa sawit ya di seluruh Indonesia ini. Jadi Sadang dia Mas ya. Sadang Mas. Nah, sebelumnya Plantagen, Sadang Mas, baru mungkin sekarang lahir yang mana-mana perusahaan-perusahaan yang sekarang kan. Nah, beliau itu cerita regenerasi itu sangat penting. Jadi generasi beliau dijaga beliau kan dari zaman dulu. Ya mungkin sekarang itu ya giliran kita menjaga regenerasinya.
Berarti memang MSI juga Kita punya mendukung, kewajiban ya, mendukung ya, ya. kita mendukung regenerasi karena semua akan tergantung dengan regenerasi. Iya. Sawit mungkin akan bergantung dengan sektor pasar, tapi juga akan bergantung kepada siapa yang menjalankannya. Iya. Pasarnya bagus, tapi yang menjalankan ogah, ya sama aja, nggak akan bisa, gitu kan. Nah, kompetensinya itu bisa dijaga nanti di MSI. Gimana? Itu bentuk apa Itu kita? Bang apalah legenda kan. Kira-kira Bang Trian nih, kita di MSI nih, kira-kira untuk mendukung program pemerintah ini gimana kira-kira? Ada yang mau disampaikan? Memang menurut saya juga ya program dari pemerintah sendiri ya kita kan nyambung jadi nih bang ya kan antara pemerintah sama milenial Indonesia. Apalagi di zaman sekarang ini kan milenial itu apalagi yang generasi sekarang bang banyak nggak mengenal tuh perkebunan kelapa sawit dan disinilah kita wadahnya memperkenalkan atau memberitahu informasi tentang kelapa sawit di milenial Indonesia ini. Jadi saya rasa nyambung lah bang antara pemerintah kita sama dengan grup apa kita ini komunitas Iya. kita ini. Komunitas kita ya. Iya, Jadi memang iya. saya juga gitu sih, berpendapat lele sekalian kan. Saya berharap memang MSI sekarang ini kita tetap mendukung pemerintah. Caranya apa ya? Tadi aku tertarik dengan like Anda bilang tadi, tempat konsultasi gitu kan. Kemudian seperti yang katakan tadi bahwa ya tempat di sini kita tukar pikiran, ya, seperti ketua bilang kan, tempat bertukar pikiran. Jadi kita mungkin bisa bantu pemerintah dengan cara, marilah kita bangun sawit kita. Tadi kalau Anda bilang regenerasi, mungkin dengan di MSI kita kalau mau tanya-tanya silakan. Ya, Yang mengenai sawit, nanti Iya. kita coba apa yang kita dapat, apa yang kita Sharing, tahu, kita sharing. sharing gitu Iya. kan. Jadi dengan demikian sawit ini terus maju kan, Iya. gitu sih. Ya bagus lah. Iya. Jadi Pokoknya teman-teman kalau ada yang mau sharing boleh. Nah, sawitnya nggak ada matinya lah bang pokoknya. Iya. Jadi makanya sawit itu kan apa ya luar biasa kan. Kalau kita naik pesawat lah ya, Iya. kita lihat dari atas sawit semua. Luar biasa kan. Apalagi banyak membantu ekonomi sekarang inilah bang kan gitu kan. Iya. Dibanding untuk sektor perkebunan kelapa sawit ini kan. Dengan mungkin gitulah ya mengenai statement dari Bapak Presiden Prabowo tadi. Terima kasih lah buat teman-teman. Jadi teman-teman kalau ada yang mau sharing-sharing juga boleh. Ya terima kasih ya atas waktunya teman-teman. ya, Bang. Berapa Messi?